Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang titik koordinat ya pada bab 2. Nah, di sini saya sudah tampilkan apa saja yang kita bahas pada titik koordinat. Nanti kita akan membahas sistem koordinat. Ya, sistem koordinat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama posisi titik. Posisi titik ini ya ada titik asal, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian ada posisi garis, nanti posisi garis itu ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Nah, materi titik koordinat ini merupakan materi pengulangan yang kalian sudah pernah dapat di sekolah dasar. Jadi ini kategori materi mudah. Nah, sehingga nanti pada proses pembelajaran kita akan bahas ya 3 kali pertemuan atau 3 minggu. Nanti di akhir pertemuan kita akan lakukan ulangan harian. Jadi sekarang saya akan membahas tentang posisi titik. Ya. Nah, untuk membahas posisi titik koordinat titik, kita akan bahas dulu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Posisi ya titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita ingat kembali bahwa dalam sistem koordinat ya khususnya dimensi 2 itu posisi sumbu X itu adalah yang horizontal dan posisi sumbu Y itu yang vertikal. Nah, coba kita perhatikan sekarang titik koordinat yang atau sistem koordinat yang kita miliki. Jadi Bapak ulangi, untuk yang X-nya adalah yang ini, yang merah ini atau yang horizontal, sumbu X-nya horizontal dan sumbu Y-nya yang vertikal. Nah, ini yang vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Nah, kemudian sama dengan garis bilangan ya. Pada sumbu X itu ke kanan itu nilainya positif ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan ke kiri nilainya itu negatif ya. Untuk sumbu Y ke atas itu nilainya positif 1, 2, 3, 4 dan ke bawah nilainya negatif, yaitu negatif 1, negatif 2 dan seterusnya ya. Perpotongan antara sumbu X ini inilah yang disebut dengan titik pusat atau titik asal ya, titik asal dari koordinat kartesius. Nah, sehingga titik asal ini menjadi penting untuk menentukan nanti posisi titik yang lainnya karena kita akan bergerak dari titik asal. Aturannya dalam penulisan titik koordinat, yang pertama koordinat itu ditulis dalam huruf kapital, misalnya huruf A, kemudian komponen dari huruf kapital titik itu adalah nilai X-nya dulu, kemudian nilai Y-nya. Ini materi pengulangan jadi tidak susah bagi kalian ya. Bapak ulangi, ditulis dalam huruf kapital nama titiknya, kemudian komponennya adalah X dulu baru koma Y. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang bagaimana menentukan titik A? Nah, titik A kita lihat posisinya adalah ini ya. Nanti istilahnya nanti ada istilah kuadran. Untuk mencapai titik A, kita butuh ke arah X dulu. Ya, 1, 2, 3. Kemudian ke arah Y, jadi ke arah X-nya langsung kita tulis. Ke arah X-nya sebanyak 3 satuan, ke arah Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke arah Y positif 6 satuan. Jadi kita titik A itu kita bisa tuliskan menjadi 3,6. Ya. Bagaimana dengan titik yang lain? Caranya sama. Misalnya untuk titik B kita bergerak ke arah X positif sebanyak 4 satuan,
ya, untuk B-nya X positif sebanyak 4 satuan, Y positif 1, 2, 3, 4 satuan, jadi 4,4. Ya, untuk titik C kita lihat lagi pergerakannya. Untuk mencapai C yang posisinya di sini, tentu kita harus bergerak ke kiri sumbu X itu sebanyak 4 satuan, ya. 1, 2, 3, 4, baru ke atas positif atau ke arah Y positif sebanyak 3 satuan. Dengan demikian, C-nya itu adalah negatif 4 karena ke arah kiri sumbu X sebanyak 4 satuan, kemudian ke atas, artinya posisi Y positif sebanyak 3 satuan. Ya, saya tidak jelaskan semua, nanti kalian bisa lihat. Titik E misalnya, ya, kita buat yang titik E. Titik E-nya kalian juga lakukan yang sama, kita arah X negatif 5 satuan, kemudian Y negatif, ya, Y negatifnya 5 satuan, jadi negatif 5, negatif 5. Ya, dengan demikian H juga demikian, ya, nanti G bisa kalian tentukan sendiri. H ke arah X positif 6 satuan, Y negatif 5 satuan, jadi negatif 5. Nah, inilah beberapa titik yang kita kenal sebagai sistem koordinat. Ya, kemudian ada tambahan lagi, sumbu X itu biasanya atau nilai X pada sumbu itu disebut dengan ordinat. Nah, ini ada istilahnya ordinat. Maaf ya, bukan ordinat. Saya ulangi. Nilai X-nya adalah absis dan Y-nya itu disebut, ini istilah ya, ordinat. Jadi nanti ketika ada istilah misalnya absis atau ordinat, ya, nilai X pada sumbu X itu disebut absis dan nilai Y-nya disebut dengan ordinat, ya. Baik, kita lanjut lagi ke ini, menentukan jarak titik terhadap sumbu. Ya, kita ingat lagi bahwa titik A itu nilainya 2,6, ya. Tadi kita bisa tulis titik A, ini materi yang berbeda. Titik A itu 2,6. Kalau 2,6 berarti dia letaknya di sini. Kalau kita buatkan dalam bentuk 2,6 itu kalau kita hitung jaraknya ke arah X, ini tentu 6 satuan. Maka di sini jawabannya 6 satuan. Kalau kita bawa lagi jarak ke sumbu Y 2,6, ke sumbu Y-nya bawa warnai dengan warna hijau juga ke Y-nya, titiknya yang di sini, ini 2 satuan, sehingga disebut dengan sini 2 satuan. 5,5 juga demikian. Kalau kita nanti mencari 5,5, tentu ke X-nya dia 5, ke Y-nya juga 5. Negatif 4. Kita lihat negatif 4,3. Titik C negatif 4,3. Misalnya negatif 4,3 ya di sini ya. Di sini negatif 4 ke sumbu Y. Tentu jaraknya adalah 3. Ke sumbu X jaraknya, ke sumbu Y itu adalah 4, ke sumbu X-nya 3. Jadi bisa kita hitung ke sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, ke sumbu X-nya 1, 2, 3. Nah, jadi kita bisa balik atau kalian bisa sudah temukan polanya. Di sini 3, 4. Lihat posisinya, jarak itu selalu positif. Kalau 26 menjadi jarak ke X 6, ke Y 2. Kalau 55 tentu kalau balik tetapnya. Negatif 43 berarti 3, 4. Tentu yang di sini negatif 5,6, titik D-nya 6. Negatif 5. Nah, di sini 3 jarak itu selalu positif, ya. 3, kemudian 6, 5 dan seterusnya 4, 5 jaraknya dan 6, 3. Oke. Dan materi terakhir kita bahas tentang kuadran. Nah, jadi dalam koordinat itu ada istilahnya dengan kuadran. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Ya, ada istilahnya
kuadran. Ya, ini sumbu y-nya, kita terus ya sumbu x-nya, sumbu ya, ini kita isi panah artinya dan seterusnya. Nah, dalam kuadran, penentuan kuadran, daerah yang positif tadi ya, yang nilainya positif, ini disebut dengan kuadran 1, ini kuadran 2. Jadi dia arahnya adalah berlawanan jarum jam. Cara penyebutan 1, sedangkan ini adalah kuadran 3 dan ini kuadran 4. Jadi untuk kuadran ya, prosesnya adalah berlawanan arah jarum jam ya, 1, 2, 3. Yang x positif y positif kuadran 1, x negatif y positif kuadran 2, x negatif y negatif kuadran 3, x positif y negatif kuadran 4. Nah, ini untuk kuadran. Demikian video kita kali ini ya. Kita simpulkan bersama bahwa dalam sistem koordinat ya, sistem koordinat yang pertama itu ya, titik itu ditulis dengan huruf kapital, kemudian komponennya adalah x, y ya. Jadi selalu harus x dulu baru kemudian y ya. Nilai x itu biasa disebut dengan absis ya, sedangkan nilai y-nya biasa disebut dengan ordinat. Kemudian yang kedua ya, jaraknya ya. Jika b itu adalah x, y ya, maka ya jarak b ke sumbu x adalah nilai mutlak. Sumbu x adalah nilai mutlak x yang kecil tadi. Sedangkan jarak titik b, maaf ini nilai mutlak y-nya ya, ke sumbu y adalah nilai mutlak x. Dan terakhir, koordinat itu ya sistem kuadran ya. Kuadran itu bentuknya ya, ini 1, 2, 3 dan 4 ya. Ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya. Nah, jadi dia. Nah, demikian video yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya.